Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 22 Maret 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang menjadi tujuan daripada seluruh pengajaran, seluruh pelayanan, seluruh tindakan Yesus selama Dia tinggal di bumi ini. Ketaatan kepada Allah dan kehendaknya, ketaatan kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya untuk melakukan misinya di tengah-tengah dunia ini, yakni misi penyelamatan. Tuhan tunduk kepada segala hal yang telah ditetapkan untuk dilaluinya, termasuk lewat jalan penderitaan. Ajakan Yesus kepada para murid dalam ayat 31 ini untuk pergi ke Yerusalem adalah untuk menggenapi maksud Allah. Biasanya kita manusia berhak atas ambisi kita sendiri. Tetapi dalam kehidupan Kristen, kita tidak mempunyai sasaran kita sendiri. Yesus datang ke kota Yerusalem adalah untuk mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang menjadi misi Allah, bukan misi manusia. Yesus datang ke kota Yerusalem untuk menjalankan penggenapan segala nubuatan para nabi mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Yesus datang ke kota Yerusalem untuk membawa penduduk mereka ke dalam pembebasan yang sejati, membawa mereka ke dalam suatu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh penguasa dunia manapun, yaitu pengampunan dosa dan rekonsiliasi dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk mewujud nyatakan kasih Allah yang begitu besar, yaitu untuk menjalankan pengampunan, penebusan manusia dari segala dosa. Yerusalem mendapat namanya dari kata Ibrani Shalem, yang berarti damai. Apakah kita mengetahui apa saja yang memungkinkan terciptanya damai sejahtera? Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus lebih daripada sekedar tidak ada konflik dan peperangan. Damai sejahtera dari Yesus berarti pembebasan dari keterikatan pada rasa takut, pembebasan dari prasangka, pembebasan dari kebencian dan penolakan. Damai sejahtera dari Yesus adalah kebebasan dari dosa yang datang selagi kita memusatkan pandangan mata kita hanya kepada Yesus, dan kita mencoba untuk berjalan mengikuti perintah-perintahnya dalam ketaatan, seperti ketaatan Yesus kepada misi Allah Bapa. Inilah satu-satunya damai sejahtera yang membawa kesembuhan, yang membawa rahmat, serta persatuan dan kesatuan. Damai sejahtera yang sejati dimungkinkan seturut sampai berapa jauh kita memperkenankan Yesus memerintah hati kita dan pikiran kita. Juga memperhatikan
relasi-relasi kita. Firman-Nya memiliki kuasa untuk menghancurkan setiap penghalang. Ketika kekhawatiran melanda diri, maka Yesus dapat menunjukkan kepada kita bagaimana mengatasi rasa takut kita dengan keberanian dan iman. Karena itu, saat kita berjalan menuju Yerusalem, menuju damai sejahtera, kita harus benar-benar tunduk dan taat kepada misi Allah dalam dunia ini. Jadilah taat seperti Yesus yang menunjukkan ketaatannya untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati itu yang datang daripada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau telah mengarahkan hidup kami untuk tetap dengan penuh ketaatan dan ketundukan berjalan untuk mencapai damai sejahtera itu hanya dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami ya Tuhan bisa menerima kuasa firman-Mu yang telah mengubahkan hidup kami, sehingga kami dapat melihat dengan nyata pengampunan dosa dan damai sejahtera yang daripada Allah. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.